Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bang Martin dan salam profit. Oke guys, jadi video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya, teman-teman, yang ngebahas soal Binance. Jadi langsung aja ke inti videonya ya. Tadi kita udah ngebahas soal Binance ya, teman-teman. Topik utamanya itu Crypto Bank Silvergate itu memutus hubungan dengan Binance. Lalu apa hubungannya Binance ini sama USDT? Ya, teman-teman. Kita bahas dulu untuk USDT-nya. Nah, jadi Tether ini teman-teman ya, ini adalah sebuah perusahaan yang membuat USDT sebagai alat transaksi di dunia kripto, teman-teman ya. Nah, USDT ini sendiri ya, kalau kita lihat teman-teman, memang max supply-nya ini tidak ada nih teman-teman ya. Max supply-nya ini tidak ada ya, teman-teman. Jadi kemudian next apa lagi nih ya? USDT ini memang dibuat untuk 1:1 dengan dolar, makanya dia disebut dengan stable coin ya. Harganya itu mengikuti backupnya seperti dolar contohnya ya. Stable coin apalagi selain USDT, yaitu bisa juga BUSD ya teman-teman. Jadi memang harga ini mengikuti pergerakannya si dolar ya. Jadi kita itu mudah banget lah mau beli dolar dalam bentuk digital, yaitu alihinnya itu di USDT gitu teman-teman ya. Jadi kita kalau pakai manual kan harus ke money changer lah ya, prosesnya panjang dan ribet dan lain sebagainya. Kalau ini udah kita pakai aplikasi kayak aplikasi Binance kayak atau aplikasi dari Indodax ya, tinggal beli aja kita dari rupiah langsung kita convert atau beli si USDT-nya aja. Teman-teman, itu udah sangat mudah sekali ya. Ya, jadi memang si Tether ini sudah pernah ngeklaim kalau misalkan USDT ini di backup gitu ya sama dolar gitu. Makanya katanya aman lah, super aman. Tapi di sini adalah kita bisa dapat info juga ya teman-teman, dari webnya sendiri, web dari Tether ya teman-teman. Kita bisa lihat nih, semua Tether didukung 100% oleh cadangan Tether. Ya teman-teman. Nah, 100% cadangan Tether ini apa nih cadangan Tether nih ya? Apakah benar ya cadangan Tether itu adalah dolar gitu kan teman-teman? Itu kan pertanyaannya ya. Makanya kita coba menyelami lebih dalam lagi nih teman-teman. Apakah dia memang ya di backup oleh dolar atau tidak nih ya di cadangan Tether ini? Nah, di sini ada beritanya, memang sudah lumayan lama nih ya teman-teman. 23 Februari 2021, Jaksa Agung James mengakhiri platform perdagangan mata uang virtual aktivitas ilegal Bitfinex dan di New York ya teman-teman. Bitfinex dan Tether harus menyerahkan pelaporan wajib tentang upaya menghentikan perdagangan di New York. Bitfinex dan Tether menipu klien dan pasar dengan melebih-lebihkan cadangan, menyembunyikan kerugian sekitar 850 juta US dollar di seluruh dunia. Nah, ya. New York, Jaksa Agung New York ya, teman-teman, hari ini melanjutkan upaya untuk melindungi investor dari platform perdagangan mata uang virtual atau kripto yang curang dan menipu dengan mengharuskan Bitfinex dan Tether untuk mengakhiri semua aktivitas perdagangannya dengan warga New York. Jutaan orang di seluruh negeri dan dunia saat ini menggunakan mata uang virtual sebagai mata uang digital terdesentralisasi, tidak seperti mata uang nyata yang diatur oleh pemerintah ya, termasuk dolar AS ya, untuk membeli barang dan jasa. Seringkali secara anonim melakukan transaksi online yang aman. Stablecoin khususnya adalah mata uang virtual yang selalu dianggap memiliki nilai dolar nyata yang sama, makanya itu 1:1 tadi itu teman-teman ya. Dalam kasus Tether ya, perusahaan menyatakan bahwa masing-masing stablecoinnya didukung satu-satunya oleh dolar AS nih ya, oleh dolar nih didukung ya sebagai cadangan tuh, sebagai cadangan nih ya tuh ya. Nih ya, gua ulang lagi, saya ulang lagi teman-teman ya. Dalam kasus Tether, perusahaan menyatakan bahwa masing-masing stablecoinnya berarti USDT-nya ya teman-teman didukung satu-satu oleh dolar AS sebagai cadangan. Nah ya. Namun penyelidikan oleh kantor Kejaksaan Agung ya, OAG, yang menemukan bahwa Bitfinex, operator Bitfinex dan Tether membuat pernyataan palsu tentang dukungan stablecoin Tether. Nah ya, jadi ini istilahnya dia berbohong nih. Dan tentang pergerakan ratusan juta dolar antara kedua perusahaan untuk menutupi kebenaran tentang kerugian besar oleh Bitfinex. Sebuah perjanjian dengan Bitfinex, Tether, dan entitas terkait mereka akan mengharuskan mereka untuk menghentikan aktivitas perdagangan lebih lanjut dengan warga New York, serta memaksa perusahaan untuk membayar denda sebesar 18,5 juta US dollar selain memerlukan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi. Next, Bitfinex dan Tether secara sembrono dan melanggar hukum menutupi kerugian finansial besar-besaran untuk mempertahankan skema mereka dan melindungi keuntungan mereka, kata Jaksa Agung James. Klaim Tether bahwa mata uang virtual didukung penuh oleh dolar AS setiap saat adalah bohong. Tuh ya guys ya. Perusahaan-perusahaan ini mengaburkan resiko sebenarnya yang dihadapi oleh investor dan dioperasikan oleh individu dan entitas yang tidak berlisensi dan tidak diatur, yang berurusan di sudut tergelap sistem keuangan ya. Jadi memang tidak diregulasi nih teman-teman ya.
Resolusi ini memperjelas bahwa mereka yang memperdagangkan mata uang virtual di negara bagian New York yang berpikir mereka dapat menghindari undang-undang, kita tidak dapat dan tidak akan melakukannya. Minggu lalu kami menggugat untuk menutup CoinSeed ya, karena perilaku curangnya. Minggu ini kami mengambil tindakan untuk mengakhiri aktivitas ilegal Bitfinex dan Tether di New York. Tindakan hukum ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami akan melawan ya keserakahan perusahaan, apakah itu berasal dari bank tradisional, platform perdagangan mata uang virtual, atau jenis lembaga keuangan lainnya. Kemudian next lagi nih teman-teman, ini cukup menarik ya. Stablecoin tanpa stabilitas. Tether tidak didukung sepenuhnya setiap saat nih ya. Investigasi yang dilakukan OAG menemukan bahwa mulai selambat-lambatnya pertengahan 2017, Tether tidak memiliki akses ke perbankan dimanapun di dunia, sehingga untuk jangka waktu tertentu tidak memiliki cadangan untuk mendukung Tether yang beredar dengan tarif $1 untuk setiap Tether. Bertentangan dengan representasinya ya dalam menghadapi pertanyaan terus-menerus tentang apakah perusahaan benar-benar memiliki dana yang cukup, Tether menerbitkan verifikasi cadangan kas ya yang diproklamirkan sendiri pada tahun 2017 yang ditandai sebagai upaya itikat baik atas nama kami untuk memberikan analisis sementara posisi kas kita. Ya, namun pada kenyataannya uang tunai yang seolah-olah mendukung Tether hanya ditempatkan di rekening Tether pada pagi verifikasi perusahaan. Pada 1 November 2018, Tether mempublikasikan verifikasi cadangan kasnya yang diproklamasikan sendiri, kali ini di Delek Bank dan Trust Ltd ya, dari Bahama. Pengumuman tersebut terkait dengan surat tertanggal 1 November 2018 yang mengatakan bahwa Tether sepenuhnya didukung oleh uang tunai dengan harga $1 untuk setiap satu Tether. Namun keesokan harinya pada 2 November 2018, Tether mulai mentransfer dana dari rekeningnya yang pada akhirnya memindahkan ratusan juta dolar dari rekening bank Tether ke rekening Bitfinex. Jadi mulai 2 November nih ya 2018, satu hari setelah verifikasi terbaru mereka, Tether tidak lagi didukung satu-satunya dengan dolar AS di rekening Tether. Ya, sampai hari ini Tether menyatakan bahwa lebih dari 34 miliar Tether telah diterbitkan dan beredar serta diperdagangkan di pasar. Nah, kan ya teman-teman. Jadi dari kabar ini juga kita bisa menarik kesimpulan kalau misalkan apa yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Jadi misalkan mereka bilang kalau misalkan itu di backup oleh dolar ya, ternyata ya tidak ya. Udah dilakuin investigasi ya. Jadi kasusnya ini memang belum apa istilahnya belum diperpanjang atau lain sebagainya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa tahu juga nih teman-teman. Ya, Tether adalah apa yang disebut stablecoin, dirancang untuk melacak nilai dolar dan memiliki volatilitas yang lebih sedikit ya dibanding yang lain ya. Harganya gitu-gitu aja kan ngikutin dolar kan teman-teman ya. Jadi kemudian analisa mengatakan Tether adalah sumber utama likuiditas di pasar kripto, dan jika investor kehilangan kepercayaan di dalamnya itu dapat menyebabkan krisis likuiditas. Nah, jadi kalau misalkan memang udah terjadi orang-orang udah nggak percaya lagi ya sama Tether USDT ya, krisis likuiditas itu akan terjadi di pasar kripto. Nah, banyak yang nanya kenapa enggak beralih ke BUSD ya, karena memang kita bisa lihat juga untuk market cap-nya ya teman-teman, dia ini nomor 3 loh ya teman-teman. Sedangkan BUSD ya teman-teman itu di ranking 14 ya teman-teman, masih terpaut jauh sekali dari USDT ya. Memang istilahnya ini USDT itu adalah dolarnya di kripto lah ya teman-teman, makanya orang lebih cenderung ke USDT ya. Jadi memang mana-mana koin biasa bisa beli pakai USDT ya, dan belum nggak sebanyak itu ya. Kalau untuk BUSD ini belum sebanyak USDT nih teman-teman pairnya ya teman-teman, kita bisa tahu itu. Jadi memang cukup bahaya sekali nih, apa yang mereka sebutkan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Jadi memang ini kita bisa lihat aja jadi. Ini dia ya nggak bilang ini kalau misalkan cadangannya apa, ini dolar atau apa, nggak ngomong. Dia cuma ngomong 100% dari cadangan Tether. Cadangannya apa? Dia pernah bilang di backup sama dolar, tapi dikasusin ya ternyata malah terbukti gitu ya, nggak benar-benar di backup sama dolar. Nah, itu kan jadi sebuah tanda tanya. Ini sebenarnya berbahaya ya menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa hubungannya sama Binance ya? Kalau misalkan kita tahu juga Binance adalah nomor 1 ya, exchange nomor 1 di dunia teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dari volumenya dan lain sebagainya itu paling besar Binance ya. Dan dia juga adalah salah satu juga ya pemegang USDT terbanyak juga nih ya. Karena memang exchange nomor 1 ya pasti megang USDT terbanyak kan teman-teman. Nah, kalau sewaktu-waktu nanti ya si Binance ini terbukti melakukan sebuah kecurangan ya atau pelanggaran dan lain sebagainya ya,
Dan dari tethernya juga terbukti nih ya, wah ini ternyata memang nggak bener, scam dan lain sebagainya. Orang-orang mulai nggak percaya. Apa dampaknya teman-teman ya? Kalau misalkan kita tahu juga Binance itu kan salah satu holder USDT terbanyak, kayak bisa aja mereka melakukan kerjasama, ya who knows ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya, Binance dan USDT ini ada apa gitu kan, kita nggak pernah tahu teman-teman. Pasti mereka sudah kong kali kong juga. Kayaknya belum pasti teman-teman, kita masih menduga-duga aja ya. Jadi bisa berdampak apa nih sama Binance ya? Bisa banyak banget yang nanya. Ini nanti kalau Binance ternyata terbukti bersalah, apalagi kong kali kong sama USDT ya, USDT-nya juga terbukti ternyata nggak benar-benar oke, nggak aman, bahkan scam ya teman-teman. Itu gimana? Ya hancur teman-teman. Ya itu yang kita harus hati-hati ya. Wah bang, lu ngomong gitu nih gimana sih? Gini guys, gua sendiri ada koin di Binance, gua ada akun di Binance, gua juga beli BNB gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah kaprah gua mau nyebar food tentang Binance atau lain sebagainya. Ini kabar udah lama juga gua bahas buat kalian tahu juga, yang buat yang belum tahu ya. Jadi bukan nyebar food gitu teman-teman ya. Dikira gue Elon Musk apa nyebar food langsung down semua market. Aduh, gue bukan paus, tapi kalau didoain jadi paus juga ya amin-amin aja gue mah ya teman-teman ya. Jadi itu ya, nanti berdampak kalau misalkan Binance terbukti bersalah ya teman-teman. Ya pokoknya tercium aroma nggak sedap antara Binance dan USDT ini ya. Ya hancur. Ya hancur apa nih? Binance ya. Kemudian apa lagi nih? Ya pasar kripto juga hancur ya, karena memang likuiditas utamanya ya di Tether ya, USDT ini ya, dia top 3 nih teman-teman ya, nggak main-main loh ya. Ya apakah cepat atau lambat ya, kita masih wait and see aja ya teman-teman, lihat perkembangannya. Bahkan ini memang berita udah lama teman-teman, dari Binance diberitain kabar-kabar miring itu udah lama banget ya. USDT juga gosip-gosipnya udah diomongin udah lama-lama banget gitu teman-teman ya. Cuman memang sekarang itu tiba-tiba lagi hype lagi diomongin nih teman-teman ya, tentang konspirasi USDT ya dan Binance ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas yang bisa gue bahas teman-teman. Ini kurang lebih ada hubungannya ya, karena Binance memang exchange nomor 1 di dunia. Kemudian juga dia salah satu pemegang USDT terbanyak juga kan buat transaksi dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian juga Binance itu memang sudah out dari China ya. Jadi memang kalau misalkan nanti Binance amit-amit kenapa-napa, udah nggak bisa berharap negara China untuk nge-backup dia. Mungkin alert global mungkin, cuman kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai ya. Jadi saran saya pribadi ya ini teman-teman ya, punya exchange itu jangan satu exchange doang, jangan di Binance doang. Kalau bisa juga ya di Indodax ya, walaupun server kayak gitu ya, much better lah buat jaga-jaga gitu teman-teman. Kita punya dana di beberapa exchange ya. Lalu yang kedua ya, jangan pernah all in 100% di dunia kripto. Apapun bisa terjadi teman-teman. Jadi itu aja untuk bahasan kali ini. Semoga bisa memberikan kalian informasi buat yang belum tahu. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.